Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang data analitik. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya mengconvert JSON string ke dalam data frame. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halo Tutorial. Playlistnya adalah data analitik. Di sini teman-teman nanti bisa mengikuti beberapa video tutorial yang telah saya upload dan tentunya teman-teman untuk bisa mengikuti tutorial ini teman-teman perlu menguasai minimal basic Python. Oke, kita langsung ke editor. Di sini saya punya data, bentuknya adalah CSV. Ini adalah data order atau data table order. Di sini ada created on, ada XID, ada count, ada process time, terus ada status, ada request, dan ada responsion. Kalau kita lihat, misalnya kita cek di sini dengan Visual Studio Code, bisa dilihat di sini ada beberapa kolom, ada kolom create on, count, process time, XID, status, request, dan respond. Nah, jika kita menggunakan data frame, ketika kita mengambil ingin mencari tahu sebenarnya ada order ID apa saja yang ada di sini. Misalnya kita modifikasi dulu ya. Saya akan coba modifikasi ini 01, ganti jadi 02, modifikasi datanya dulu 03, 04, 05, 06, 07. Misalnya kita ingin nanti mengambil kolom atau mengambil data dari order ID, gimana caranya? Kita nanti perlu melakukan convert dari JSON string, ini bentuknya adalah JSON string, ke dalam data frame. Gimana caranya? Mari kita coba. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah kita seperti biasa, kita perlu mengimport pandas. Kita menggunakan tool pandas namanya, import pandas as pd. Terus kita import JSON juga, import JSON. Terus kita, karena tadi bentuk datanya bentuknya CSV, jadi kita bisa langsung, misalnya seperti ini, pd.read.csv. Bentuknya CSV. Nama filenya adalah order CSV. Kita run, terus setelah itu kita coba print. Nah, kalau kita print, kolomnya mirip seperti yang ada di sini ya. Kolomnya udah berhasil, datanya udah tampil. Kita ingin menampilkan misalnya request order. Data request itu tinggal df request. Nah, itu tampil semua data data frame yang ada di kolom request. Kalau misalnya ingin menampilkan order ID, ini misalnya kita seperti ini. Itu harus enggak order ID. Order ID. Ini dia akan error karena dia bentuknya bukan kolom. Kalaupun kita misalnya menambahkan ini order.id, ini juga akan error. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengambil data atau bisa menjadikan JSON, bentuk JSON string ini menjadi sebuah kolom, menjadikan sebuah kolom. Caranya tinggal seperti ini. Kita define dulu df request, atau kita bisa langsung juga sebenarnya. Bentar. Caranya adalah ini kita jadikan sebagai JSON. Jadi ini kan masih string ya. Kita jadikan sebagai bentuknya dalam bentuk JSON, berarti tinggal kita ubah kita apply df request. Ini tinggal kita apply df request
request.apply JSON.load. Kalau kita print df, nah bentuknya udah dalam bentuk JSON ini ya, JSON ini bentuknya udah bentuk JSON. Jadi kalau ini kan masih string, ini udah bentuk JSON, berarti kita tinggal melakukan concat data. Kita bikin sekarang di sini df2, kita bikin variabel baru df2 pd.concat df.json serialist bukan df tapi pd.json sebentar. Kita concat itu gimana? Concat berarti menggabungkan dua hal ya. Berarti tinggal df terus pd.json normalis df.pop request. Jadi nanti kolom request akan kita hapus, request, terus apa yang ada di dalam kolom request, kalaupun misalnya enggak, kita bisa langsung seperti ini aja, nggak usah pakai pop. Kita pakai pop. Nah, misalnya gini, kita nggak pakai pop dulu, kita tambahkan x dot aksis 1 data frame kita cek JSON normalis object is not callable, data frame object is not callable. JSON normalis df pd.json normalis. Oke. Oh, salah. Ini harusnya kalau df itu gini. Coba run ulang. Kita cek df2. Kita print. Nah, requestnya masih ada. Terus di sini ada apa yang ada di dalam kolom request telah kita tambahkan menjadi order ID dan amount quantity. Terus misalnya kita ingin menghilangkan kolom request, teman-teman tinggal tambahkan di sini df.pop. Pop ini tuple bentuknya. F.pop. Terus kita print ulang. Nah, di sini kolom requestnya hilang dan diganti dengan apa yang ada di dalam ini apa yang ada di dalam kolom request. Jadi misalnya ada tadi kalau kita lihat di atas itu ada order ID, ada amount, ada quantity. Di sini dia akan menjadi sebuah kolom dengan nomor ID, amount, dan quantity. Kalau kita ingin menampilkan ini sudah bisa. Jadi misalnya kita langsung df order ID. Nah, df df2 order ID. F2 order ID. Nah, ini datanya sudah bisa kita select. Dan kita juga sudah bisa melakukan query data atau pengelompokan data. Ya, demikian teman-teman cara mengkonvert JSON string ke dalam data frame. Selamat mencoba. Oh ya,
Satu lagi, jika teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk CSV, misalnya kita simpan lagi dalam bentuk CSV, itu caranya sangat mudah, tinggal df2, terus nama kolomnya, kita bisa set kolomnya apa aja yang mau kita tampilkan. Misalnya saya ingin mengambil beberapa data saja, contohnya di sini ada created on, saya masukkan created on, terus ada status, atau ini processing time, status, last time, terus ada status, ada order ID, order ID, month, dan quantity. Quantity, oke. Tinggal df dot dua dot oh ya, ini nih apa namanya, kita simpan dalam bentuk CSV, berarti kita tinggal tambahkan di sini, df dot to CSV, nama filenya jangan lupa, nama filenya adalah, kita set di sini nama filenya misalnya order2.csv, terus kolomnya apa aja, ini bisa kita copy sini. Coba simpan, kita cek, harusnya di sini sudah jadi order2.csv. Kalau kita lihat, bentuknya sudah dalam bentuk data yang normal, atau sudah ternormalisasi lah. Oke teman-teman, demikian cara mengkonvert JSON string ke dalam bentuk data frame. Selamat mencoba.